adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama dengan Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu apa sih? Pecahan itu adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Nah, dari utuh ini setelah dibagi harus sama besar. Karena dari pengertian ini, bisa juga pecahan itu dikatakan sebagai hasil pembagian dari A dibagi B. A-nya itu disebut pembilang, sedangkan B itu disebut penyebut. Untuk meletakkan bagian A dengan B dalam pecahan, itu bisa ditulis A per B. Jadi A ini adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Contoh, kalau misalnya kakak bilang 3 dibagi 4, maka dalam pecahan akan ditulis 3 per 4. Ini termasuk ke dalam pecahan sederhana. Nah, pecahan sederhana ini itu apa? Jadi, pecahan sederhana itu pecahan yang tidak dapat dibagi. Bisa dilihat 3 dibagi 4 itu tidak bisa karena 3 angkanya lebih kecil dibanding 4. Untuk membaca pecahan dari suatu gambar, bisa kita lihat dari contoh seperti ini. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Jadi, dalam satu lingkaran terdapat berapa bagian? Kita lihat di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, jadi dalam satu lingkaran ini terdapat 5 bagian sama besar. Lalu dalam 5 bagian ini ternyata ada 3 yang diarsir atau 3 yang diwarnai. Maka bisa kita tulis terdapat 3 bagian yang diwarnai. Maka dalam bentuk pecahan bisa kita tulis 3 per 5. Untuk gambar yang kedua, ternyata bentuknya persegi panjang. Berarti dalam satu persegi panjang terdapat berapa bagian? Kita lihat di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terdapat 6 bagian sama besar. Ternyata ada 1, 2, 3 yang diwarnai. Berarti kita tambahi kalimatnya terdapat 3 bagian yang diwarnai.
Maka kita bisa membuat bentuk pecahannya jadi 3/6. Coba kita contoh untuk gambar seperti ini. Ibu membeli martabak dengan bagian yang berbeda topping. Lalu, Andi memakan bagian yang bertopping keju. Nah, kita lihat di sini martabaknya terbagi menjadi berapa dulu. Di sini ada martabak yang bertopping coklat, 1. Bertopping selai stroberi, 2. Bertopping caca, 3. Lalu ada yang bertopping keju, 4. Lalu ada yang bertopping Coco Crunch, berarti ada 5. Ini bertopping selai kacang, 6. Ada yang bertopping marshmallow, 7. Dan ada yang bertopping jagung, berarti 8. Maka dalam satu martabak terdapat 8 bagian topping. Jadi satu martabak terdapat 8 bagian topping rasa. Lalu karena Andi memakan bagian yang bertopping keju dan cuma untuk yang topping keju cuma ada 1, berarti diambil 1 bagian yang bertopping keju. Maka dalam bentuk pecahannya menjadi 1/8. Nah, kakak ada 1 buah pizza. Berapa potongan dalam 1 buah pizza? Kita hitung dulu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti dalam 1 buah pizza terdapat 6 bagian. Ternyata ada 1 pizza yang dipisahkan, ya. Berarti kita tulisnya 1 bagian pizza diambil. Maka bentuk pecahannya menjadi 1/6. Lalu ada gambar roti. Jadi dalam 1 buah roti, ternyata roti ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi 1 buah roti dipotong menjadi 4 bagian. Maka bentuk pecahannya menjadi 1/4. Lalu ada 1 keping biskuit. Ya, jadi 1 keping biskuit ternyata dipotong nih. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Maka 1 keping biskuit dipecah menjadi 3 bagian. Berarti bentuk pecahannya menjadi 1/3. Lalu ada buah alpukat. Jadi 1 buah alpukat dipotong menjadi 2 bagian. Maka dalam bentuk pecahan menjadi 1/2.
Nah, kalau yang tadi contoh berupa gambar, yang sekarang contoh berupa angka. Jika ada angka seperti ini, berarti penjelasannya adalah 1 dari 2 bagian sama besar. Dan dalam pengertian seperti ini bisa dibaca dengan 1/2 atau bisa kita singkat menjadi 1/2 karena kata se-nya itu berupa angka 1. Atau bisa juga kita sebut dengan setengah. Ya, mau 1/2, setengah, kata se itu menunjuk angka 1. Lalu ada angka 3 dan 4. Berarti pengertiannya adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Berarti kita bisa baca 3/4. Karena tidak ada angka 1, kita tidak bisa pakai kata se di sini. Nah, untuk membuat gambar dari 1/2 bisa dengan menggunakan lingkaran atau menggunakan persegi atau menggunakan persegi panjang. Misal kakak contoh dengan gambar persegi. Nah, dari persegi ini adalah bentuknya 1. Lalu kita bagi 2 sama besar. Nah, ini kita dapat setengah. Lalu untuk 3/4 boleh dengan menggunakan persegi juga. Nah, dalam 1 persegi kita buat 4 bagian sama besar. Jadi kita buat dulu, kita buat bagi 4, ya kan? Kita dapat masing-masing 1/4. Kita dapat 1/4, kita dapat 1/4 di sini dan di sini. Nah, karena ingin mendapatkan 3/4, kita tambahkan. 3/4 berarti ini 1 ditambah 1 ditambah 1. Kita dapat 3/4. Ini bisa kita arsir. Atau bisa juga diwarnai. Nah, hasil arsiran ini baru bisa menunjukkan itu 3/4. 3 yang diarsir dari 4 bagian. Untuk pecahan dengan garis bilangan, misal kita ingin membagi 2 dari 1, nilai angka 1, bilangan cacah atau bilangan utuh. Maka dari 0 sama 1 kita tinggal ambil tengahnya. Karena dibagi 2 berarti jadinya 1/2. Nah, kalau misalnya ingin dibagi 5. Kalau ingin dibagi 5, berarti hitungannya ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. 5-nya di sini, pas 1. Karena 1 ini nantinya kan kalau 0 berarti ini 1, 2, 3, 4,
5. Lalu kita tambahkan penyebutnya. Jadi 1/5, 2/5, 3/5, terus 4/5, 5/5. Nah, kita bisa tahu untuk 5/5 atau 5 dibagi 5 hasilnya 1. Itu. Jadi untuk dibagi 5 kita hanya memerlukan 4 titik saja. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus bermanfaat bagi adik-adik semua.